Nah, kali ini kita akan membahas edukasi mengenai 3 hal dasar teknikal. Jadi buat kalian yang udah pelajari dari awal yang modul kemarin itu, kalian udah paham, oke, mau belajar apa aja dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan bahas tentang 3 hal dasar teknikal nih, based on pengalaman dan menurutku ya ini subjektif guys. Buat kalian kalau misalnya punya cara masing-masing atau hal-hal yang secara teknikal mau dilakukan dulu daripada ini nggak apa-apa, bebas. Nah, yang pertama adalah kalian harus mengetahui apa yang namanya market structure. Market structure itu struktur market. Jadi simpelnya ini buat para pemula dan awam ya. Kalau misalnya yang udah expert tuh bahasanya memang agak susah, tapi ini coba aku sederhanain buat kalian. Yang pertama itu ada uptrend. Jadi ketika harga dari bawah, contoh gini ya, uptrend itu gini, dia harga dari bawah, dia ke atas lagi, dia ke atas lagi. Nah, ini kan disebut uptrend karena harganya selalu naik. Ini uptrend nih, uptrend. Nah, sedangkan yang kedua namanya downtrend, of course yaitu kebalikannya dari uptrend. Jadi ketika itu harganya dia turun gini nih. Nah, ini disebut downtrend. Jadi ingat ya, ini uptrend ketika harga atau sebuah koin atau token itu selalu naik. Secara garis besarnya atau secara trennya atau hype-nya dia selalu naik. Dan yang kedua itu downtrend, yaitu ketika harganya cenderung turun. Ya, secara garis besar dia turun, itu namanya downtrend. Dan yang ketiga yaitu sideways. Sideways itu apa? Enggak naik, enggak turun, berarti sama aja gini dong nih. Nah, ini namanya sideways. Jadi sideways itu harga di range tertentu atau di harga tertentu, dia tuh nggak kemana-mana, cuma naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi, itu disebut sideways. Jadi market structure itu ada 3, ya, uptrend dia naik, downtrend dia turun, dan sideways itu adalah harganya nggak naik dan nggak turun, alias ya udah stagnan aja di tengah. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada support and resistance. Jadi support and resistance itu apa? Buat kalian yang nggak tahu, support tuh kayak, dalam bahasa dulu ya istilahnya gini ya, support tuh biar itu kayak alas atau landasannya, sedangkan resistance tuh kayak atap atau plafon. Jadi kalau misalnya digambarin kayak rumah, support itu lantainya, plafon itu resistennya. Nah, jadi support and resistance itu ngasih tahu atau mengindikasikan harga itu sedang di bawah, atau maksud gini, dia tuh harga itu masih under value atau udah over value karena dia ada di support atau di resisten. Paham nggak? Nih, aku gambarin. Ketika harga itu masih di bawah, contoh ini, dia harga gini kan, ya naik, terus dia turun, nah naik lagi. Nah, jadi ini tuh bisa kita sebut area support guys. Ini area support karena ini tuh menjadi kayak alas atau landasan pijakan harga itu di paling bawah itu di sini di support. Nah, kalau semisalnya dia mantul kayak gini sesuai dengan gambar, dia kan mantul balik lagi ke atas kan. Berarti ini supportnya kuat. Ini namanya bounce. Nanti kita ajar intinya gini. Support itu sebagai alasnya. Nah, kalau semisalnya dia turun, nah berarti ini supportnya jebol. Kalau semisal rumah, misal di lantai 2,